bahwa proses naturalisasi terus berjalan, khusus pemain tersebut yang sudah disetujui oleh DPR, baik Komisi 3, Komisi 10 dan bawa juga ke paripurna, dan sudah mengetok bahwa mereka diterima sebagai calon warga negara Indonesia dan berhak untuk bisa mendapat paspor ataupun KTP, di mana pemain tersebut itu tinggal menunggu Kepres, ya, keputusan Presiden turun, dan mereka diambil sumpah. Jadi tahapnya sudah semakin mendekati, mereka nantinya bisa dipakai untuk tim nasional bermain secara resmi. Dari seseorang pemain keturunan Indonesia, sudah beberapa bulan banyak diberitakan akan proses naturalisasi. Jadi untuk timnas senior tentunya dipanggil oleh timnas Indonesia, masih komunikasi tentunya tentang proses pemain-pemain diaspora kita, nama yang disebutkan akan join atau akan diproses untuk naturalisasi. Jadi prosesnya lebih cepat, akan lebih mengurus dokumennya supaya lebih cepat lagi prosesnya, akan ke Indonesia datang untuk mengurus prosesnya lebih. Itu memang benar-benar diproses tentunya kemarin oleh PSSI, dan saat ini dia dipanggil oleh timnas Indonesia senior. Nanti lini tengah teratasi, Erick Thohir sukses selesaikan dokumen naturalisasi Tijani Reijenders. Kabar menggembirakan kembali datang dari dunia sepak bola nasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya mengumumkan bahwa dokumen naturalisasi gelandang Manchester City, Tijani Reijenders, telah resmi rampung. Hal ini menjadi titik terang bagi timnas Indonesia yang selama ini membutuhkan sosok pengatur ritme permainan di lini tengah. Proses panjang yang akhirnya rampung. Sejak wacana naturalisasi Reijenders mencuat, publik Indonesia dibuat penasaran kapan pemain berusia 26 tahun itu bisa resmi berseragam merah putih. Erick Thohir mengungkapkan bahwa proses administrasi berjalan dengan hati-hati dan penuh ketelitian. Alhamdulillah, berkas Tijani Reijenders sudah selesai. Tinggal menunggu sumpah WNI dan FIFA clearance, ujar Erick dalam konferensi pers di Jakarta. Menurutnya, langkah ini bukan hanya tentang mendatangkan pemain bintang, tetapi juga menjaga kualitas dan mentalitas pemain agar benar-benar siap membela Indonesia di ajang internasional. Peran krusial Reijenders di lini tengah. Timnas Indonesia selama ini dikenal punya semangat juang tinggi, namun seringkali kesulitan dalam mengatur tempo permainan di level atas. Dengan kehadiran Reijenders, permasalahan itu bisa teratasi. Sebagai gelandang yang piawai mengatur aliran bola, Reijenders terkenal dengan visi bermain yang tajam, akurasi umpan tinggi, serta kemampuan menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Di Manchester City, ia kerap menjadi jembatan penting antara lini belakang dan lini depan. Kini, peran serupa sangat diharapkan bisa ia tampilkan bersama timnas Garuda. Erick Thohir, bukti keseriusan PSSI. Erick Thohir menegaskan bahwa naturalisasi Reijenders bukanlah proyek instan. PSSI ingin membangun tim yang kuat, solid, dan berdaya saing di level Asia maupun dunia. Kita tidak hanya bicara soal nama besar, kita bicara soal kebutuhan tim. Reijenders adalah jawaban di lini tengah kita yang selama ini jadi sorotan, tegas Erick. Langkah ini semakin memperlihatkan keseriusan Erick dalam merealisasikan target jangka panjang PSSI, yaitu memastikan timnas Indonesia tampil maksimal di kualifikasi Piala Dunia dan ajang bergengsi lainnya. Dukungan publik mengalir deras. Setelah pengumuman resmi rampungnya dokumen naturalisasi, media sosial dipenuhi komentar positif dari para supporter Garuda. Banyak yang mengungkapkan rasa bangga dan optimisme bahwa tim kini lebih siap menghadapi lawan-lawan tangguh di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lini tengah kita akhirnya punya motor penggerak kelas Eropa, tulis seorang netizen di platform X. Terima kasih Pak Erick. Kerja keras Anda membawa harapan baru buat sepak bola Indonesia, tambah lainnya. Sinergi dengan pemain naturalisasi lain. Kehadiran Reijenders tidak berdiri sendiri. Sebelumnya, PSSI juga berhasil menyelesaikan proses naturalisasi beberapa nama besar seperti Erling Haaland dan Anthony Santos. Dengan kombinasi ini, Indonesia diproyeksikan memiliki kekuatan baru yang solid di semua lini. Bayangkan, Reijenders mengatur serangan dari lini tengah, Anthony Santos menyisir sayap, dan Haaland menjadi eksekutor tajam di depan gawang. Kombinasi ini membuat timnas Garuda semakin ditakuti lawan-lawannya.
Harapan besar ke depan, masyarakat kini menunggu momen penting berikutnya, yaitu prosesi Sumpah WNI Regenders. Setelah itu, barulah ia bisa resmi membela timnas Indonesia di lapangan hijau. Jika semua berjalan lancar, debut Regenders bersama skuad Garuda bisa terjadi pada laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang akan datang. Kehadirannya diharapkan bisa memberi warna baru, sekaligus mengangkat prestasi Indonesia di level internasional. Rampungnya dokumen naturalisasi Tijani Regenders adalah bukti nyata kerja keras Erick Thohir dalam membangun sepak bola Indonesia. Dengan motor permainan baru di lini tengah, timnas kini punya amunisi yang lebih komplit. Optimisme mengalir deras, semangat supporter membara, dan satu harapan besar menggema, melihat Indonesia berjaya di panggung dunia.